Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rizky Akbar di EduHoops episode 2. Kali ini kita kedatangan tamu siswi pelajar SMA yang berprestasi dan inspiratif. Siapa lagi kalau bukan Alunaya Nada Askasya. Hai semua. Oke, jadi kita mau kenalan dulu. Ingat ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nada mungkin bisa diperkenalkan dirinya ke teman-teman. Siapa Nada ini sebenarnya? Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alunaya Askasya, kerap dipanggil Nada. Oke, Nada. Ya, sekarang untuk saat ini saya sebagai pelajar yang pastinya, dan mungkin itu saja Coach, perkenalan ya? ini. Perkenalan untuk sementara. Ya. Oke. Jadi Nada ini kan kami coba research ya, kita kan profesional nih, walaupun masih awal-awal kita coba research. Nada ini katanya seorang model dan juga seorang musisi. Ya, lebih tepatnya vokalis. Gitu. Ya, benar betul. Ya? Mungkin bisa diceritakan ke kita kenapa atau kapan, kenapa sih Nada memilih model dan musisi sebagai hobi Nada? Kenapa bukan hal yang lain? Oke, baik. Jadi saya mau sedikit cerita ini supaya teman-teman yang nonton, kakak juga, Akbar juga tahu. Jadi di sini Nada itu apa ya? Mungkin profile dari Instagram bisa teman-teman lihat juga bahwa banyak ada posting tentang model, tentang mungkin Nada sering tampil-tampil nyanyi, dan itu Nada lakukan dari TK, dari Mas dari TK. TK. Ya. Wow, demi apa? Demi apapun. Jadi TK, guys. Iya, dari TK. Jadi kebetulan orang tuanya Nada itu sangat support ya hal-hal yang begitu. Terutama Mami. Mami itu support sekali. Jadi Nada tidak semata-mata langsung jadi kayak Nada yang sekarang. Nada bertahap dan banyak sekali proses yang Nada lewati seperti itu. Dan mungkin dari proses TK itu di mana orang tuanya Nada selalu dorong Nada untuk kayak belajar berani. Dan memang di situ passionnya Nada, karena mungkin bisa dibilang Nada ini dari kecil sudah centil dan banyak sekali foto-foto yang ini anak ini memang kayaknya dunianya di sini. Jadi orang tuanya Nada coba segala hal, mulai dari lomba-lomba yang apapun itu, yang jadi tidak hanya model saja, Kak. Jadi awalnya orang tuanya Nada lihat ini masih kecil. Oh iya, dia centil nih, kayaknya bagaimana kalau kita arahkan ke modeling, dikasih ikutlah lomba-lomba modeling. Tapi bukan cuma modeling, ada banyak juga. Banyak. Jadi Nada juga sempat ikut casting film dan itu lolos juga, dan mungkin sampai sekarang banyak orang yang tidak tahu kalau misalkan Nada itu lagi produksi, mungkin satu tahun yang lalu Nada lagi produksi film, dan sudah banyak juga ikut-ikut main film di beberapa film Kota Palu lah. Nanti bisa di-spill ya film-filmnya apa saja. Oke, jadi teman-teman, jadi Nada ini bukan hanya pelajar, dia juga penyanyi, vokalis. Kita sudah lihat di Instagram, nanti saya akan cantumkan tentang bio Instagramnya. Kemudian dia juga model lumayan berapa kali ya, saya lihat dia di event-event model. Tadi juga dikatakan bahwa Nada juga pemain film. Nah, tapi ada yang tidak diketahui ini, kalau kalian lihat Nada ada menggunakan selempang ya. Kalau saya bilang ini selempang, di sini tertulis terbaik 4 putri duta genre. Berarti Nada adalah salah satu peserta duta genre. Betul sekali, Kak. Jadi mungkin bisa diceritakan ke kita nih. Boleh. Ini sangat semangat sekali untuk menceritakan ini. Jadi tahun kemarin ya, istilahnya bilangnya kan, betul. Ya, tahun kemarin. Nah, tahun kemarin ini Nada ikut ajang pemilihan duta genre Kota Palu, yang dimana itu pesertanya yang mendaftar kemarin sekitar 96 orang. 96? Dan diasah lagi sehingga terpilih jadi sekitar 12. Iya, 12 peserta. Itu 6 cewek, 6 cowok. Dan Nada salah satunya di dalamnya. Jadi top 12 itu. Tapi sebelumnya Nada ya, ini saya orang awam ya. Mungkin ada di luar sana orang awam juga yang tidak tahu apa sih sebenarnya duta genre itu. Saya jujur tidak tahu ini. Cuma teman-teman saya dari dulu sering ikut duta genre. Tapi serius ini, saya tidak paham apa sih duta genre itu. Mungkin bisa jelaskan ini. Kenapa? Apa sih duta genre itu? Kenapa Nada mau ikut itu kayak gitu? Oke, baik. Secara singkatnya, duta genre ini adalah sebuah naungan dari BKKBN. BKKBN, Badan yang pengontrol anak-anak KB itu ya? Keluarga berencana. Betul sekali, keluarga berencana. Di mana Nada punya tujuan sendiri untuk mengikuti ini. Jadi di duta genre tidak hanya membahas tentang cukup anak dua atau apapun itu, keluarga berencana. Jadi di dalam sini juga bagaimana kita sebagai remaja merangkul teman remaja di luar sana, membahas tentang mungkin stop pernikahan dini, stop kekerasan seksual, terus juga stop bully, kayak begitu Kak. Oh, berarti
kalian ini nanti bakal dipilih untuk menyuluhkan program-program dari Betul BKKBN. sekali, betul. Oke, kita kembali lagi nih. Ya. Tadi kan 96, terus tinggal 12 besar. Iya, betul. Itu kalian karantina atau bagaimana sih? Bagaimana sih pemilihannya? Karantina, jadi bisa saya bilang kemarin pemilihan ini cukup agak silent, orang tidak banyak dengar, tiba-tiba sudah malam grand final saja. Wow. Jadi di mana kita melakukan beberapa tahap yang cukup panjang, dan itu tidak mudah pastinya Kak untuk melewati itu semua karena banyak kegiatan yang Nada jujur sedangkan ikut ini saja maksudnya berbincang santai sama Kak Akbar ini Nada apa ya cukup inilah kalau mau persiapannya. Jadi kemarin kegiatannya jam 6 pagi itu sudah harus di lokasi untuk tempat karantina, dan Nada itu selalu setiap karantina itu jadwalnya Nada selalu bangun jam 4 subuh untuk siap-siap, untuk apa segala macam, dan tidur itu kurang sekali karena pulang kegiatan itu tengah malam Kak. Oh, itu ya untuk iya. Jadi selama beberapa hari itu karantina, terus baru kita diasah lagi untuk pas malam grand final itu. Ribet ya ternyata. Ribet Kak, ribet, dan itu cukup capek sekali, dan setelah pemilihan akhirnya ada drop deh seperti itu. Oke, kita bakal lanjut tentang Duta Genre ini di poin-poin selanjutnya. Kita kembali lagi ke pertanyaan. Jadi ini kan masih perkenalan diri. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih siapa namanya Nada. Terus kenapa tadi sampai pilih model dan musik, terus kenapa juga bisa ikut Duta Genre ya. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya nih Nada, siapa sih orang yang paling berpengaruh dan paling support Nada dalam semua perjalanan ini? Yang pastinya ada orang tua kan, mungkin ada selain orang tua mungkin yang mau disebutkan namanya, mungkin sekarang saatnya Nada beritahu kami nih siapa sih yang membentuk Nada sampai seperti sekarang yang bisa kami saksikan gitu. Tidak jauh-jauh ya pastinya orang tua, dan Nada sampai di sini pun itu semuanya karena dorongan orang tua, doa orang tua, support orang tua, dan setiap ditanyakan siapa motivator terbesarnya Nada, siapa yang selalu support Nada, ya itu tidak jauh-jauh orang tua, terutama mami, yang dimana apa ya, Nada ingin menjadi sosok wanita yang seperti mami, kuat, selalu berusaha apapun kondisinya kayak berarti role modelnya Nada ini mami. Iya betul. Tidak jauh-jauh. Terima kasih Mami telah melahirkan Nada ini. Dan pastinya juga banyak sekali orang-orang sekitarnya Nada yang selalu support Nada, dan mungkin tidak bisa Nada sebutkan satu-satu di sini, tapi kalian pasti tahu siapa, dan terima kasih. Itu saja. Terima kasih ya untuk orang yang sudah support Nada hingga saat sekarang. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini kita bakal tanya seputar karir nih Nada. Ya. Gini, kita mau tahu ya, saya sendiri mau tahu bagaimana sih pengalaman pertama Nada. Ini ada yang kita tahu ini kan ada dua nih, ada model sama musik. Mungkin Nada bisa jelaskan dulu pengalaman pertama Nada di dunia modeling bagaimana? Yang Nada masih ingat sampai sekarang. Sama pengalaman Nada pertama kali di dunia musik juga gimana? Saya pengen tahu gimana rasanya di dunia itu. Soalnya saya nggak pernah ke dunia itu kayak gitu. Oke, jadi mungkin bisa dibilang sebelum Nada terjun ke dunia musik, Nada ke model dulu karena memang dari kecil kan sudah ini kan di modeling. Iya, di modeling. Tapi memang Nada punya passion menyanyi karena papi mami itu vokalis, bukan vokalis, mami papi itu band waktu muda, dan ketemunya pun dorang itu bisa ketemu pacaran itu pas selesai festival. Oh, jadi kayaknya Nada lulus SMA buat band keluarga ini kayaknya. Kayaknya. Karena asal coach tahu, asal Kak Akbar tahu. Namaku dengan adik-adikku itu Nada Melody Musikia. Fix Bernada Family. Iya. Bernada Family ACC. Ya, kita tunggu saja album gebrakan itu, betul sekali. Dan ya, dulu itu apa ya? Bisa dibilang kalau bertahap ya, dari TK, SD, dan SD itu sempat Nada musik dulu, break dulu model, tapi pas sekitar kelas 6 SD mau masuk SMP itu Nada baru ke model lagi, tapi ikut pemilihan duta dulu. Pemilihan duta, habis itu setelah itu Nada ikutlah casting model. Ini masih SMP ada duta juga? Ada. Duta apa itu pas SMP? Duta pariwisata cilik. Oke, banyak ya duta pariwisata cilik. Dan karena Nada sudah nyaman juga sama model-model, dan bisa dibilang Nada jujur dulu itu karena ya Allah kecil sekali dari antara model-model lain, dan mungkin teman-teman di luar sana tahu model itu tinggi, pokoknya bodinya yang kayak layaknya model lah, dan sedangkan Nada yang begini saja, tapi Nada tanamkan dalam dirinya Nada tahu bahwa Nada bisa. Kalau orang bisa, kenapa Nada tidak bisa? Dan Nada membuat gebrakan baru. Kalau anak sekecil ini juga, maksudnya body yang segini juga itu tidak jadi masalah, tidak jadi hambatan untuk kita ingin mencapai sesuatu hal yang kita inginkan, seperti itu. Kamu harus tiru ini. Terima kasih Nada telah datang ke
podcast kita ini. Jadi teman-teman harus ingat, jadi tidak selamanya stereotip yang terbentuk di masyarakat itu harus kita ikuti. Betul. Kadang-kala kita harus break, kita harus keluar dari zona nyaman. Yang kalau orang bilang harus A, tidak, kalau kita mau B, tidak masalah. Contohnya Nada ini kemarin, dia sudah katakan bahwa orang-orang pikirnya model seperti ini, tapi saya dengan saya seperti ini, saya mau ikut ke sana. Betul. Oke. Dan akhirnya Nada bisa masuk dan bergabung yang bisa dibilang ini naungan model yang cukup terkenal di Kota Palu. Dan Nada bisa jadi salah satu di situ dan ikut show sama model-model lain yang boleh hebat. di-spill nama ininya? Iya, nama agensi modelnya. Ini Alara Production. Pasti semuanya tahu Alara. Oke, itu. Yes, ya. Itu. Nah, tadi bagaimana ya pengalaman pertama Nada nih ketika pertama kali terjun di, kalau orang modeling sebutnya apa sih, kan kalau kita di lapangan basket kan lapangan basket. Kalau orang modeling apa sih namanya? Show sih, turun show ya. Ya, pertama kali turun show-nya gimana? Jujur pertama kali, mungkin karena Nada memang juga anaknya yang sudah tidak ada lagi nama itu demam panggung apa. Jadi sudah Nada ya jalan-jalan saya, cuman memang itu sebuah tantangan. Karena apa? Karena beda dari tampil-tampil yang biasa-biasanya, karena ini jujur karena banyak sekali orang-orang penting, terus banyak sekali senior-senior yang bisa dibilang model, terus desainer-desainer. Jadi ini cukup menantang buat Nada juga, karena jujur dari antara yang tinggi-tinggi di sampingnya Nada, ini Nada yang paling kecil. Jadi kayak orang-orang bilang, siapa dia ini? Jadi pas kita lagi pose, maksudnya samping-sampingan untuk memperkenalkan, misalnya berdiri untuk melihatkan baju yang kita gunakan dari desainer, itu Nada yang paling kecil dan Nada selalu ditaruh di tengah. Jadi kayak sebenarnya tidak apa-apa, cuman orang lihatnya kayak, oh dia bisa. Jadi akhirnya apa? Sekarang teman-teman yang lain di sana yang maksudnya bisa dibilang ukurannya seperti Nada mini-mini, itu sekarang bisa jadi berani juga ikut model-model, terjun ke model-model. Berarti awalnya Nada ini. Ya, begitulah. Kamu kita selalu yang hebat-hebat, guys. Kalian tidak tahu kan? Terima kasih Nada. Oke, itu kan berarti ya aman lah, istilahnya tidak demam panggung untuk model. Sekarang kita ke musik. Ini agak menantang. Nah, gimana pengalaman pertamanya? Apakah sampai mic-nya lepas, jatuh ke tanah, terus jatuh bangun? Ini banyak sekali yang tidak tahu, dan ini pengalamanku di mana, berarti di sini saya bangun mentalku, bangun kayak saya harus kuat, berarti nextnya karena masih banyak lagi yang harus saya hadapi lebih dari ini. Dan untuk show, maksudnya bukan show sih, untuk yang pertama itu sebelum Nada terjun ke panggung yang bisa dibilang besar, panggung konser, itu Nada selalu dibawa-bawa sama tantenya Nada untuk jamming di kafe-kafe. Biasanya Nada ke kafe-kafe, menyanyi di kafe-kafe saja biasa. Kayak open mic begitu ya? Kalau stand up kan, kalau di stand up open mic. Berarti kalau kayak lagi ada musik situ, live music, Nada ikut juga. Iya, betul. Jadi Nada biasa di situ. Terus karena jujur papi yang agak lebih suka Nada ke musik, karena mungkin dia lihat, anakku ini memang maksudnya, sedangkan di kafe saja dia bisa buat istilahnya buat orang terbawa suasana, buat orang jadi joget juga kayak begitu. Nada. Sebenarnya papamu itu pikirnya begini, kayaknya dia harus jadi vokalis, kita bisa buat bernada family. Yes, betul. Itu tujuannya. Dan bukan hanya Nada saja. Maaf Om. Dan bukan hanya Nada saja vokalis, adik-adik Nada juga vokalis. Kayak nanti 3 mic di depan. Yes, 3 mic. Dan itu pengalaman Nada. Jadi dimana kayak, saya berarti saya sudah bisa kuasai panggung. Dan tantenya Nada, kebetulan lingkungannya Nada itu banyak memang musisi, karena dari papi, mami, semuanya teman-temannya kan musisi. Jadi semuanya kenal om tantenya Nada, itu sudah Nada rasa kayak keluarga. Jadi orang yang ajar-ajar Nada, kayak semuanya lah dicoba. Dan ya tiba di mana Nada dapat kesempatan untuk tampil di panggung konser untuk pertama kalinya. Dan ini pengalaman yang tidak bisa Nada lupa, karena kenapa di sini Nada yang betul-betul saya mau turun panggung Jakarta. Kenapa? Ya itu dia. Konser itu poinnya. Apa yang pertama itu? Konser pertama itu ini. Yang di Cangcuter situ kan? Bukan. Denny Caknan. Yang di Saidan kah? Yes, di Saidan. Soalnya saya lihat di Instagram Anda, Anda selalu menyanyikan lagu di Saidan. Guys, it's a point, Kak. Karena kenapa? Itu sebagai ikonnya Nada. Di Saidan. Nada? Ya. Berarti tidak afdol, teman-teman. Kalau Nada ada di sini, terus tidak jangan dong. Di Saidan. Kayaknya harus refnya lah, sedikit kita pengen dengar itu. Tapi nggak perlu jingkrak-jingkrak, ini bukan panggung ya. Itu closing juga. Nanti di closing. Dan itu sebagai
ikonnya di setiap Nada naik panggung itu. Kalau orang belum dengar Nada nyanyi di Saidan, orang pasti bilang Nada di Saidan, Nada di Saidan kayak gitu. Jadi pertama kali ya nyanyi di Saidan. Mungkin kemarin itu karena waktunya dempet-dempetan sama orang sudah tidak sabar nonton artisnya. Jadi Nada kan sebagai band pembuka. Dan itu Kak Akbar harus tahu kalau Nada itu diteriaki, ada dilemparkan aqua botol begitu. Jadi penonton kita ya seperti itu ya. Iya, penonton yang nonton kita sebagai band pembuka. Benar. Terus karena Nada punya band juga itu omnya Nada sendiri semuanya, jadi ada orang yang bakal kasih kuota Nada tidak. Lanjut. Jadi sudah akhirnya karena Nada sudah cuek, sudah jadi sudah terbawa suasana, sudah walaupun orang tidak mau ikut walaupun orang sudah bahas sorak-sorak tapi ujung-ujungnya enjoy juga ya. Saya di Instagram itu jadi kayak bagaimana ya, kayak penonton kita, sumber daya kita di negara tercinta ini kayaknya harus belajar untuk jangan sabar, jangan buru-buru karena pasti yang datang itu punya kualitas. Betul sekali. Jadi orang yang undang Nada juga, orang yang pengen Nada juga ya tidak mungkin mau ini kan, betul, mau tidak mungkin yang kualitas pasti ada kualitas lah kan. Iya. Teman-teman seperti itu ya. Nanti teman-teman kalau datang di suatu konser atau tempat pertunjukan apapun, sabar, nikmat saja karena pasti penyelenggara acara itu saya rasa sudah prepare, sudah buat rundown-nya yang kualitas kan. Iya. Oke. Tadi sudah musik, sudah pengalaman pertama ya. Sekarang saya mau tanya nih. Sampai sekarang apa sih tantangan terbesar Nada? Mungkin lebih spesifik dijelaskan di dunia modeling sama di situs ya, di musik atau mungkin ada tantangan selain itu yang mungkin bisa kami tahu yang buat Nada sempat kayak berpikir mau menyerah untuk sesuatu. Oke, mungkin di model lagi dulu atau di musik supaya tidak bosan. Oke, kalau di musik sendiri jujur banyak sekali mungkin cibiran-cibiran orang yang di luar sana yang berisik lah bisa dibilang untuk Nada. Agak sensitif ya karena ini jujur Nada sempat kayak down, Nada sudah kayak sudah saya berhenti jauh menyanyi. Maksudnya sudah jangan berhenti karena melihat orang di luar sana ya mungkin ada yang lebih hebat dari Nada. Cuman di sini mungkin Allah kasih rezeki Nada kayak ini panggung buat kau kayak begitu ya. Kenapa harus kamu kasih kesempatan untuk orang lain kayak begitu? Ini kesempatanmu. Dan mungkin banyak sekali yang bilang kayak dia ini siapa? Dia ini suaranya pas-pasan, kayak suaranya pas-pasan. Kenapa harus dia yang tampil di depan sini? Masih banyak kok vokalis yang seumuranku, penyanyi yang seumuranku yang suaranya lebih bagus kayak begitu dan lebih berpotensi lah. Tapi di sisi lain juga kayak saya sudah di titik ini, masa iya saya mau menyerah? Dan saya rasa itu tantangan terberat, dapat cibiran dari orang, terus juga kita ini istilahnya kalau di dunia musik itu belum afdol sebagai penyanyi atau vokalis itu kalau belum buat karya, buat lagu. Benar. Seperti itu. Jadi Nada sudah ada? Ada, sedikit. Jadi sementara diproses. Semoga lancar ya intinya. Amin. Kalau di modeling tantangan apa terbesar? Tadi kan selain size ya mungkin ada tantangan lain mungkin di dunia modeling, ada nggak? Tantangan lain di modeling itu ya jujur model itu kan bisa kita tahu kalau harus ikuti standar-standar model yang kakak tahu sendiri toh, model itu looknya bagaimana ya kan, menjual seperti itu. Kayaknya looknya Nada menjual. Iya kan? Kalau kakak lihat model-model yang di Alara, wow itu gila, itu semuanya cantik, perfect semuanya biar cowok-cowoknya perfect, karetnya merah atau hijau. Oke, berarti sekarang insecure dan insecure betul sekali. Dan sampai sekarang pun banyak orang mungkin yang tidak tahu kalau Nada ini betul-betul pernah melakukan hal yang ekstrim lah bisa dibilang. Nada itu betul-betul jaga badan sekali. Tapi tidak sampai sakit, sampai sakit. Tapi sudah tidak ya? Sudah tidak. Jadi itu tantangan terbesar karena kita harus, maksudnya di era teman-teman ada yang mungkin dia punya kalau nongkrong bisa pesan yang bebas, makan di sekolah bebas atau apa tanpa memikirkan hal yang itu. Nada ya kalau keluar agak siksa. Pengorbanan ya. Untuk sesuatu yang kita ingin capai. Betul. Pasti ada sesuatu yang harus kita korbankan kan. Betul sekali. Tapi poin besarnya itu tantangan terberat itu harus mengikuti standar sebagai model. Tapi saya bersyukur sekarang saya bisa lihat bahwa model-model sekarang ini Kak, dia itu sudah bisa menerima
tidak harus bodinya yang begini lagi. Jadi banyak sekali di luar sana yang sudah terima, justru dibutuhkan sekali model yang dia punya badan itu tidak seperti badan lain. Dan itu menjual. Dan saya berharap teman-teman di sana ya jangan pernah melukai diri sendiri hanya karena untuk mengikuti standar atau kualitas yang biasanya orang bilang kayak jadi cewek itu harus putih baru kalau bisa diklaim kalau kau cantik kayak begitu. Kita cukup walaupun banyak kok sekarang yang putih bahkan dia mau menggelapkan kulitnya bisa dibilang tan skin ya sekarang itu. Cewek-cewek di luar sana sudah banyak yang melakukan hal itu karena buat Nada cantik itu tidak harus putih seperti itu. Kalau cantik itu harus putih, papan tulisannya di betul. Masuk. Iya kan? Iya. Saja sama papan tulisan. Iya, betul sekali. Jadi kadang sedih sama cowok-cowok yang bilang kayak jadi cewek itu kalau mau dibilang cantik, kalau mau dapat cowok yang setara itu kau harus putih, kau harus begini-begini, kau harus badanmu harus begini, kayak tidak adil saya rasa dan begini ini saya takut Mbak bilangnya. Papan tulisku memang begini badannya. Papan tulisku tuh begini terus putih. Oke lah. Saya takut Mbak bilang jadi kayak sebelum orang mau suruh cewek begitu, sadar diri lah, nggak kaca kayak gitu. Nanti kalau ada cowok bilang begitu, kita kesana kemana buat kaca pas lihat kaca. Skor kaca. Oke. Iya kan? Oke, itu untuk rintangan. Yang pasti Nada sudah tahu. Kalau di matematika, ketika kita tahu apa masalahnya, kita sudah 50% mengatasi masalahnya sebenarnya. Betul, jadi, karena Nada tadi sudah tahu tantangan terbesar, saya yakin Nada sudah melewatinya kan. Oke, sekarang kita ke pencapaian nih. Wow. Mungkin kita belum tahu kan, pencapaian apa yang pernah Nada capai yang bagi Nada kayak sampai sekarang ya. Saya yakin nanti ke depannya pasti masih ada yang lebih bagus, tapi sampai sekarang pencapaian apa yang terbesar Nada lakukan? Pencapaian apa yang terbesar Nada lakukan? Jujur, orang mungkin taunya Nada hanya ikut model, terus hanya tampil di layar kaca, yang kayak begitu saja kan, musik, tidak. Tapi Nada itu justru senang kalau Nada itu pencapaian terbesarnya Nada saat ini. Yang pertama itu ini, Nada bisa dapat ini. Ini sas ini mahal sekali buat Nada. Bukan soal harganya atau apapun. Ini mahal karena jujur Nada mau sekali ikut Duta Genre itu dari kelas 6 SD sebelum Nada ikut Duta Pariwisata. Dan ini didapat yang ini terbaik 4 dari 96 orang. Ya itu sangat susah ya. Saya rasa untuk mengalahkan 96 berarti sekitar 80-an ya. 80 orang. Itu lumayan susah. Itu lumayan, bukan susah. Sangat susah. Sangat susah karena 96 itu kemarin kita seleksi itu orang-orang hebat dan Nada lawan anak-anak kuliah. Itu sangat susah. Jadi kalau teman-teman pikir apa juga Duta Genre itu gampang mendapatkan. Tidak. Come on guys, coba sendiri. Mungkin orang-orang dekatnya Nada bisa tahu perjuangannya Nada untuk dapatkan ini. Sedih, senangnya, semuanya pokoknya ada di sini semua dan orang-orang dekatnya Nada pasti tahu. Oke. Dan saya karena itu susah selamat ya atas prestasinya. Jadi sedikit Nada, ini sebenarnya tentang Nada tapi saya mau cerita juga sedikit. Jadi waktu itu saya kuliah kan. Terus orang tua gitu tidak terlalu support untuk ke luar negeri. Nah ini ada di atas, yang di bawah itu yang C-Teacher. Itu C-Teacher adalah program pertukaran ke Asia Tenggara. Nah itu saya berangkat mengalahkan sekitar berapa ya? Jadi di fakultas itu tiap tahun ada program untuk berangkat ke luar negeri. Kita pertama tes mengajar, kemudian tes bahasa Inggris, mengajar dalam bahasa Inggris, terus kemudian terakhir wawancara dalam bahasa Inggris. Itu berangkat, terus dapat tiket. Itu sudah 2 kali tes. Di tahun pertama saya gugur, tahun kedua saya lolos. Dan ketika lolos, saya lihat ke mamaku kan. Ya, mungkin mamaku hidup di zaman yang tidak terlalu support. Jadi dia kayak, terus apa manfaatnya keluar negeri? Saya itu langsung kayak, sumpah saya kayak mau bilang, Ma, ini susah sekali didapat. Iya. I feel you, Kak. Terus terakhir, tante juga datang kan. Tante itu kayak, Bapak itu cuma buang-buang uang. Padahal sebenarnya saya kayak mau bilang sebenarnya berangkat itu kita dibiayai, terus gratis. Makanya sampai dapat. Dan ketika pulang, pertama kalinya Universitas Rulako itu dapat best blog. Jadi kita tuh laporannya itu kita buat. Dan itu namanya Rizky Akbar. Itu juga ada di atas Rizky Akbar ini yang sebelah kiri. Jadi ini adalah dinding penghargaan saya. Penghargaan ini berharga sekali. Ini dinding tidak boleh roboh. Ini benar. Jadi cuma mau kasih tahu ke orang-orang bahwa sebenarnya ada beberapa prestasi yang bagi kalian biasa-biasa, tapi bagi kalian luar biasa. Karena kalian tidak tahu contoh kayak Duta Genre. Sama kayak di FKIP. Dan sekarang sudah jarang ada yang dapat seperti ini. Di kampus kita.
Jadi Dan seperti Nada baru itu. tahu juga. Iya, jadi Iya. ketika di kampus makanya saya dulu bisa keluar negeri. Cita-cita aku dari kecil yang kayak kapan saya naik pesawat ya, kapan saya naik pesawat. Akhirnya. Tiba-tiba pas di kampus Yes. berangkat. Itu Nada seperti itu pokoknya. Posisinya Nada Iya, seperti makanya itu. kan kita se-feel. Karena orang bilang kayak kenapa sesedih itu? Maksudnya Nada berharap ya mungkin Tuhan kasih Nada rezeki di tempat lain dan Nada dapat top 4 di sini dan Nada rasa itu sudah pencapaian luar biasa karena banyak sekali teman-teman finalis-finalis itu yang wah gila hebat-hebat semua, tapi Tuhan kasih Nada 6 terbaik dari 12 finalis. Thank you. Saya merinding dengarnya. Jadi saya sangat applause. Saya rasa ketika itu tidak dihargai ya. Iya betul sekali, dan Nada sayangnya sebenarnya apa yang mau bilang sayang juga tidak, cuman Nada tahu pasti yang terbaik sudah dibikin lah, sudah direncanakan. Jadi kalau saya prinsipnya sejak kan saya pertama kali gugur kan, tes pertama kan saya gagal. Mungkin kalau saya tidak gagal yang pertama saya tidak bakal tahu bagaimana senangnya dapat yang kedua. Betul terus sekali. Jadi saya pernah baca kutipan kalau kita berdoa terus Allah kabulkan, kita beruntung. Betul. Tapi kalau kita berdoa tapi Allah tidak kabulkan, kita sebenarnya lebih beruntung lagi karena we never know apa yang Allah plankan untuk kita selanjutnya. Saya percaya juga itu Kak, karena saya juga pernah dengar itu. Nah, jadi ketika pada saya dapat, sumpah kalau saya mungkin berangkat yang kemarin, mungkin saya tidak bakal sesenang yang sekarang. Betul. Saya tidak bakal rasa bagaimana ke Vietnam, bagaimana rasanya naik Thai Airways yang saya maunya cuma naik pesawat, tiba-tiba saya naik pesawat. Kan pesawat itu ada yang Boeing, ada yang Airbus kan. Yang Boeing kan yang biasa yang cuma 3 kiri kanan. Tiba-tiba saya naik yang Airbus, yang di sini 3, di sini 3, di sini 3. Itu pesawatnya so huge, besar sekali. Sumpah. Itu saya tidak bisa lupa. Nah, tapi kita hari ini bintangnya Nada, jadi kita bakal kembali. Oke, itu pencapaian Nada. Sekali lagi selamat ya Nada untuk penghargaannya. Sekarang karena ini EduHoops itu adalah podcast tentang pendidikan dengan dunia perbasketan. Jadi niat saya buat podcast ini biar teman-teman tahu bahwa prestasi itu bukan cuma soal akademik, tapi juga ada tentang bagaimana dunia basket kan, bagaimana pendidikan yang di luar non akademik. Jadi saya mau tahu nih tentang sekolah Nada dengan karir Nada di persekolahan. Ya, spill sedikit-sedikit lah. Oke, boleh. Jadi bagaimana, ini kan Nada, kalau tadi saya lihat, Nada ini kayaknya sibuk sekali nih. Sudah modeling, sudah latihan vokal pastinya ada kan. Belajar juga. Jadi bagaimana seorang Nada ya membagi 3 waktu ini? Oke, ini susah sekali. Susah sekali. Please tell me. Oh ya, saya lupa bilang, ini tantanganku juga. Nah, betul, tantanganku untuk mengatur waktu, untuk memanajemenkan waktu. Dan syukurnya saya juga orang tuaku, terutama mami, tapi papi itu walaupun papi mungkin papi ini selalu di belakang layar, tapi dia peran utama. Berdirian ada di sini. Nah, dan itu tantangan itu Kakak. 3 waktu itu. 3 ya? Kayaknya bukan hanya 3 waktu, sebagai anak juga ya kan. Iya, untuk melakukan kewajiban di rumah biasa juga. Itu berbagi waktu itu jujur agak sulit. Dimana kadang mungkin orang-orang dekatnya Nada tahu kalau Nada tuh sekolah, Nada itu bangun ya pasti subuh sudah kan, berangkat sekolah, pulang sore Nada nggak langsung ke rumah. Nada itu mobil itu sudah di set supaya baju-baju Nada, semuanya perlengkapannya Nada itu di mobil. Jadi Nada itu cuman singgah karena rumah nenek yang dekat dari sekolah. Jadi Nada itu cuman singgah mandi, bersih-bersih, sudah langsung berangkat lagi. Ini kemana nih? Ke modeling atau ke vokalis, latihan vokal? Tidak tertentu sih Kakak. Tergantung jadwalnya. Tergantung jadwalnya. Biasanya juga karena Nada orang-orang belum tahu kalau Nada juga MC. Kadang jadi MC juga. Iya, kadang jadi MC. Jadi betul-betul kalau mau dibilang waktu istirahat itu tengah malam sih. Makanya sering ini. Kayaknya ada mungkin Ya. Pernah Ya. Tahun kemarin 5 kali. Ya, tolong sesibuk apapun Anda, tetap makan ya. Oke, jadi bagaimana Nada baginya itu kan sekolah izin enggak? Sekolah support enggak? Support untuk yang kayak begitu. Itu Nada bersyukur sekali karena Nada di sekolah yang dimana lingkungannya itu mensupport. Cuma memang kita harus terima pro kontranya, maksudnya kita harus terima kalau memang ada mungkin yang tidak suka, ada juga mungkin yang support, dan besarnya itu pasti yang menyupport karena setiap Nada izin kegiatan ini itu semua orang langsung kayak memaklumi dan oh iya memang dia kegiatannya begini seperti ini. Dan tidak hanya itu saja, walaupun Nada sering izin, tetap Nada harus kejar tugas karena kan banyak sekali tugas yang tertunda karena kegiatannya Nada. Dan sempat Nada itu
jadi rundingan guru karena siswa yang sering izin. Iya, Kalau jadi bukan sakit kegiatan. normal sih itu. Waktu saya masih Iya. SMA juga, ya kebetulan saya salah satu SMA swasta favorit di Kota Palu. Masya Allah. Jangan disebut lah, nanti Iya. sudah bagus lah ya. Jadi kita itu kalau memang seperti itu, kalau kita lagi belajar terus banyak musim lomba kan, kita pasti bakal keluar. Tapi Betul. sekolah saya rasa fine-fine saja. Fine-fine saja. Yang penting teman-teman sesibuk apapun jangan lupa kerja tugasnya. Iya itu. Kadang Yang kan penting. banyak sekali guru-guru yang keberatan karena mentang-mentang sudah, maksudnya didengarnya oh lomba, tapi jadi dilupakan tugas kan. Jadi maksudnya gurunya jadi terasa kayak saya ini yang kasih nilai kau kayak Iya, begitu betul. ya. Jadi merasa ya cara hal kecil saja menghargai guru itu coba kerjakan tugasnya, Iya. coba dengarkan apa yang mereka inginkan kayak gitu. Ya saya rasa pasti guru-guru di luar sana walaupun kasih support ke nada, biarkan sih mereka kerja. Yang penting kalian kerjakan tugas. Betul. Yang menjadi masalah itu kadang sudah dikasih izin terus tidak kerja tugas. Itu kan Iya kayak, betul. mentang-mentang kamu wakili sekolah terus Iya, kamu kerja tugas. yes. Oh, That's siku ini it, ya. ya seperti itu. Jadi Ya, aman ya berarti. aman. Oke. Bagaimana bentuk support dari sekolah selain memberikan izin? Apakah misalnya nih lagi menang ada enggak biasa? Ya, uang saku lah. Kalau itu Karena mungkin ada. beda lomba. Ada ya? Ada mungkin di lomba-lomba lain ada. Nada belum merasakan sih, dan Oh, beda. nada rasa saja cukup dorang apresiasi, dorang kasih Dipanggil di selamat. apel. Iya itu. Terus juga mungkin pas lagi lomba terus dorang datang nonton, Benar. itu sudah bentuk apa ya, bentuk apresiasi dan bentuk support luar biasa sudah. Iya, tapi bentuk penghargaan paling tinggi itu kayaknya kalau kita habis menang juara terus ya jadi teman-teman habis apel upacara, jadi teman-teman alhamdulillah teman kita ada yang juara, Yes. terus dipanggil di mic itu kayak saya Iya. bilang ke bos. Dan saya kayaknya besok baru dipanggil deh. Senin besok ya. Senin besok. Penghargaan yang 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 dipanggil ini Rin. ya. Nada besok harus tampil paripurna terus slam jalan. Pokoknya kalau masuk ke kantin langsung zut, terbuka lebar. Tidak, karena Gitu aja. karena itu sebuah pencapaian kayak, wih satu sekolah tahu ini, Iyalah. kayak gitu, satu sekolah tahu ini, semuanya ada dari kelas 12, semuanya ada. Jadi kayak maju kayak terima kasih kayak gitu. Hey. Panggil di apel lu bisa rasain. Iya, prestasi. Betul, It's okay. kenapa harus malu? Benar. Ya. Oke, itu ya. Jadi sekolahnya juga bagus. Jadi Iya. kayaknya memang Nada ini hidup di lingkungan yang bagus ya. Orang tua Iya, support, betul. sekolah juga support untuk lomba-lomba. Iya. Terus Nada juga orangnya positif. Ya kalau saya lihat agak ini ya, positif ya. Jadi tidak terlalu insecurean orangnya. Tidak sih, itu insecure dipendam sendiri. Iya. Itu tengah malam itu baru dipikir itu. Dan jujur apa ya, Nada di sini Nada agak sedikit cerita ya. Jangan sedikit. Banyak sudah, gue, nggak iya apa-apa. banyak joke ya. Karena ini konsepnya untuk bercerita ya. Iya, kan saya Ya, bercerita. oke. Di sini Nada sebagai remaja mungkin di umuran Nada ini agak sedih Gak apa-apa. karena melihat kegiatannya Nada yang banyak. Jadi itu apa ya? Mengurangi interaksi Nada sama teman-teman Nada. Jadi orang kadang mengklaim kayak, ih Nada ini tidak punya teman atau bagaimana? Karena mungkin teman-teman di luar sana yang post mungkin apa sering story kalau orang lagi nongkrong sama teman-teman apa segala macam. Sedangkan Nada ini kan maksudnya apa ya, kadang dibilang kayak ih sok sibuk sekali kayak begitu, sok sibuk sekali, terus isi story itu kayak si paling memotivasi semua orang lah kayak begitu, si paling memamerkan kegiatannya kayak begitu. Jadi Nada kadang People. sedangkan Nada apa ya, jadi kadang kayak mau upload sesuatu Nada sempat ciut kayak ih saya malu, saya maksudnya saya harus bagaimana nih supaya orang lihat saya ini betul-betul manusia normal kayak begitu ya. Nada bisa dibilang Nada sebenarnya Iya, tidak boleh buat posting. Nada jujur Nada menanamkan dalam diri Nada siap kehilangan masa remaja Nada yang seru-seru, yang bisa dibilang kayak di umurannya Nada ini harusnya kita fun sama teman-teman, tapi Nada siap kok kehilangan itu semua demi kehidupannya Nada nanti untuk kedepannya. Iya. Jadi memang seperti itu kadang. Saya juga rasa ya di umurku sekarang, saya kadang iri lihat teman-teman sering nongki. Baru saya kan jarang nongki nih. Iya. Paling nongki 1-2 kali lah dalam setahun tadi ya, bukan sebulan. Seriusan ini Nada. Serius Ya. saya baru mau bilang gitu tapi tidak jadi. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau ya kalau teman-teman saya tuh sudah tahu kayak Dorani sering ajak, kita nongki di warkop ini. Saya tuh jam 10 sudah tidak bisa, paling mentok jam 11-12 lah. Kadang jam 10 saya sudah harus pulang istirahat karena paginya harus Mengajar. bangun pagi dulu. Iya. Terus olahraga dulu, terus harus mengajar lagi, pikir konten lagi. Sama juga kan ada, cuma bedanya Nada terstruktur, ada instansinya, saya harus secara mandiri. Iya. Kayak begini nih, ini harus dipikirkan yang harus orang istirahat.
Saya harus pikir siapa lagi tamunya ini, siapa lagi tamu yang kayak gitu. Dan memang konsekuensi kita bakal kehilangan teman sampai kayak teman-teman bilang, kok ini sombong sekali, apakah yang dicari? Uang tidak dibawa mati, kayak tidak dibawa mati uang, cuma sudah lihat bagaimana orang yang tidak punya uang, tidak punya teman kayak gitu. Betul. Jadi saya di posisi yang kayak saya harus sukses suatu saat nanti. Betul. Supaya saya tidak buat keluargaku, keturunanku merasakan apa yang saya rasakan kayak begitu sih. Iya. Dan kenapa Nada bilang bisa agak seram sekali bilang kehilangan masa remaja ya? Padahal di mana masa remaja itu harusnya senang-senang apa? Kenapa Nada bilang gitu? Karena Nada rasa hal yang bikin hal yang senang-senang gitu saya rasa bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar kita, misalnya keluarga atau apapun itu. Dan mungkin ketika kita sudah sukses nantinya kita bisa melakukan hal itu dengan tenang kayak gitu, tanpa ada beban kayak sudah tercapai semua kok apalagi kayak gitu. Dan memang kayak begini, kalau prinsipku keep in small circle. Jadi circle itu semakin kecil semakin mudah dikontrol. Kalau terlalu besar, terlalu banyak masuk. Betul. Kayak kalau mau dituruti semua kemauannya orang, sudahlah. Jadi kayaknya kita seperti ini saja. Iya. Jadi tapi itu bikin saya kena mental, kayak saya merasa juga kadang saya punya teman betul ini kayak gitu ya. Karena kayak seru saja dan lihat orang-orang kayak foto dengan teman-temannya terus sedangkan ada yang saya kayak sendiri sekali kayak gitu ya. Tapi tanpa saya sadari ternyata banyak di belakangku, banyak di sampingku, bahkan orang-orang yang merangkul saya juga kayak gitu. Ya, oke lah. Seperti itu perjuangan Nada dan cita-cita hidupnya. Jadi kayak sebenarnya teman-teman harus banyak belajar dari video-video ini ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Nada. Ini kan sudah lumayan banyak nih. Kita masih punya 2 momen lagi untuk ditanyakan, tapi sebelumnya ini ada sedikit games kecil lah. Saya punya beberapa pertanyaan yang Nada harus jawab cepat dengan alasannya kalau bisa. Oke, jadi ini pertama nih Nada. Kalau dikasih pilihan, ya, panggung model atau panggung nyanyi? Wah, sulit ya. Nah, Nada pilih dong. Sulit ya. Jujur, panggung nyanyi. Kenapa? Nanti tidak apa-apa kah? Tidak apa-apa, sebenarnya tidak apa-apa dari versinya Nada sendiri. Kayak kalau tidak mau dikasih juga tidak apa-apa. Kalau saya panggung nyanyi, kenapa? Saya rasa di situ tempatku untuk saya lebih mengekspresikan diri. Karena ini bukan berarti salah satunya lebih baik ya. Iya, ya. Iya, semuanya terbaik. Dan teman-teman mungkin bisa lihat, Kak Akbar juga bisa lihat dari story-storyku. Dan kalau saya setiap panggung itu, saya lepas semuanya, kayak tidak ada beban dalam diriku. Dan orang itu selalu cap saya kayak kalau saya sudah naik panggung, sudah ini panggung kurang tidak enak mau roboh. Karena kenapa? Sudah pasti saya melompat-lompat di atas. Dan saya rasa panggung paling nyaman itu ya panggung menyanyi, panggung konser. Oke, untuk genre musik nih. Saya tidak tahu nih genre musik Nada kesukaannya apa. Dan saya juga tidak terlalu paham tentang genre musik. Boleh di-spill genre musik kesukaan Nada? Oke. Genre musik kesukaannya Nada itu yang apa ya? Nada tidak tahu juga ini bilangnya apa. Cuman lagunya itu yang lagunya mungkin kalau remaja sekarang lagunya lagu-lagu indie kayak begitu. Nada beda. Nada lebih kayak kedisaidan yang lagunya fun-fun yang bisa bikin orang kayak terbawa juga seperti itu. Itu genrenya bagaimana itu? Karena random sekali saya rasa lagu-lagu begitu dan apa? Genre random. Nanti pasti penonton bakal kasih. Kita juga kurang paham ya tentang musik seperti tapi sebetulnya tipe musiknya Nada seperti itu. Kemudian nih Nada. Cita-cita Nada. Wow. Ini kan tadi kita sudah tahu nih. Ini kan kadang orang itu, ini yang dia jalani sekarang, tiba-tiba cita-citanya, sebenarnya dia punya cita-cita sendiri, cuma sebelum sampai ke situ nanti. Kayak contoh, dulu Kak Akbar ya, cita-citanya jadi guru. Tapi hobinya Kak Akbar main basket nih. Makanya sampai ketika jadi guru, ketika dilihat, ya ini guru PJOK. Padahal saya tidak, saya guru matematika, kan hobiku di matematika, itu cita-citaku. Nah, Nada nih, pokoknya ada cita-cita yang apakah searah atau mungkin yang saya tidak tahu ya. Cita-citanya Nada mungkin bisa disampaikan kita kalau boleh tahu. Bakal akan bernada. Bernada, Jo. Apa ya? Cita-citanya Nada. Jadi presiden musik. Ini agak sulit dijawab karena jujur kalau mau dibilang searah sama yang Nada jalani sekarang juga bisa jadi. Terus juga kalau mau dibilang melenceng ya melenceng karena atau Nada tipe yang terserah saya mau jadi apa nanti ke depannya. Yang penting itu terbaik bagi orang-orang. Atau mungkin memang punya. Iya, kurang lebih begitu juga. Seperti itu. Dan saya rasa dimanapun saya berada, saya bisa, asal saya belajar. Oke. Gitu. Iya,
Pokoknya sebenarnya sesuatu itu kadang takut kita lakukan karena Iya. kita sudah takut duluan. Iya. Karena kalau kita lakukan saja, Heeh. jadi juga nanti itu kan. Betul. Kayaknya kita akan lihat beberapa tahun ke depan Nada akan Nada jadi jadi apa. apa, Iya, betul. kita akan undang lagi. Betul. Oke, sekarang kita ke pesan inspiratif. Jadi di Edoops itu bintang tamu atau narasumbernya harus selalu kasihkan motivasi nih ke teman-teman. Ya, ini istilahnya nanti ini kalau di TikTok kita gitu nanti Nada di close up sendiri. Terus quotes-nya ya kayak begitu ya, ada serius ini. Tapi kayaknya ini agak panjang, Iya, nggak beda apa-apa. dari orang-orang lain ya. Iya. Berapa Alin ya? Mau kita kayak terlalu panjang. Iya nanti disingkat. Oke, mungkin Nada silakan tell to people. Apa sih motivasi untuk teman-teman? Silakan. Ya, mungkin ini semuanya sudah dengar dan ini sudah banyak sekali muncul di mana-mana. Dari Nada buat teman-teman, masa depan itu dibangun dari diri kita sendiri. Jadi 1 mili air itu perjalanannya kita. Jadi masa depan itu kemanapun kita itu dari diri kita sendiri, Kak. Jadi masa depan tidak dari orang lain, tapi bagaimana caranya kita membangun itu masa depan yang dibangun. Kayak begitu. Jadi ingat, masa depan itu kita yang bangun. Jadi jangan biarkan orang lain yang ngatur masa depanmu. Itu Betul. maksudnya ya. Iya, karena karena saya heran ya sama anak zaman sekarang yang terlalu mengikuti apa omongan orang kayak begitu. Karena kasihannya itu kayak sebenarnya kau itu punya banyak kesempatan, tapi kau harus kehilangan itu karena kau harus mengikuti standar orang lain. Padahal masa depanmu itu ya kau sendiri yang bangun kayak begitu. Saya kurang setuju saja sama orang yang dalam bilang kayak kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Iya harus, tapi jangan juga semuanya harus dipilih-pilih kayak begitu. Oke, itu untuk motivasi teman-teman. Jadi ini kan sebagai Edoops. Ya. Ini kan episode kedua nih. Nada ini tamu kedua nih. Bisa nggak harapan Nada untuk kita apa sih? Untuk Edoops ini ke depannya. Kita mau tahu nih. Jujur Nada semangat sekali Iya. kesini nih Iya. karena apa ya lagi fun juga, maksudnya orang-orang di sana bisa dengar juga dan dari bintang tamu ini yang luar biasa pastinya yang diundang, dan harapannya Nada semoga lebih banyak lagi bintang tamu yang dipanggil. Amin. Yang Pasti. dapat memotivasi penonton dan yang pastinya jaya terus. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Nada. Siapa tahu nanti Edoops jaya terus. ya siapa tahu nanti berapa tahun ke depan Nada bisa kesini lagi tapi dengan suasana yang berbeda. Iyalah. Amin. Sudah besar ini insya Iya, Allah. betul. Ya, benar. Oke, Nada ini spesial segmen dan ada pertanyaan tadi dari Instagram. Mereka bertanya nih, Nada punya olahraga kesukaan nggak? Ini kan Nada dari tadi jelaskannya tentang musik, model. Kira-kira suka nggak olahraga atau nggak suka? Tapi kalau umpama suka, apa sih olahraga yang Nada Nada suka waktu SMP. suka? Coach Fandi pasti tahu. Oh, Coach Fandi ya, Coach Fandi. Basket nih berarti. Iya, Nada sempat ikut basket, tapi mungkin karena Nada rasa kayaknya bukan diriku di sini. Jadi ya sempat ikut basket. Terus sebagai olahraga lah, tidak mau ditekuni bagaimana sekali. Tapi akhir-akhir ini Nada lebih suka kayak olahraga yang fun, mungkin kayak yoga, terus juga fun run. Biasanya Nada ikut lari-lari. Terus LDR ya? Hah? Lari Tidak, dari rumah. Tidak dong. Lari dari rumah. Oh iya, LDR, lari dari rumah. Oh, Lari dari rumah. Itu aja sih, cuman kayak yoga, olahraga workout yang di rumah juga biasa. Karena kalau saya lihat ya dari kehidupannya Nada, itu orang kalau tidak olahraga Nada, itu bakal tidak punya energi sebesar Nada. Yes, Kayaknya harus betul. punya olahraga, Betul. Nada itu setiap pulang sekolah kalau misalkan waktunya Nada lagi kosong, Nada itu biasanya kalau teman-teman pasti kalau mau ini ketemu Nada di Taman Gor. Karena biasanya Nada lari-lari di situ. Biasanya. Terus Jadi juga yang mau olahraga cari Nada ya. ke Taman Gorsa aja sebenarnya. Ya. Terakhir nih Nada, karena Nada seorang siswi SMA, Ya. dalam kepalanya Nada nih, dalam bayangannya Nada, apa sih pendidikan itu atau sepenting apa sih pendidikan itu? Pendidikan itu buat Nada jembatan untuk kita menuju kesuksesan. Saya rasa tidak jauh-jauh segala hal yang saya bilang pasti menuju kesuksesan. Karena apa? Saya rasa tujuan hidupku ini hanya mau sukses. Kayak begitu. Kayak apa saya hidup kalau misalkan selain tidak bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu juga. Saya ikut begini-begini, Kak. Supaya maksudnya kayak saya bingung saja dan buat apa saya hidup kalau misalkan saya tidak bisa merangkul atau jadi bermanfaat buat orang sekitarku. Betul. Dan saya rasa banyak sekali yang butuh pertolongan dari saluran-saluran seperti ini. Supaya kayak kelihatannya kayak
oh iya dia memang layak untuk melakukan hal itu kayak begitu. Terus juga kenapa saya selalu bahas soal masa depan. Karena apa ya, pasti Kak Akbar juga punya masa depan dan keinginan tersendiri kan, kayak gitu. Dan mungkin siapa tahu suatu tercapai, mau jadi belum. guru. Oh, masih ada lagi. Ada lagi Mas. Masih ada lagi, oke. Dan adalah itu, sekolah itu penting, Ya. utama, tujuan hidup, yang dimana sebagai jembatan untuk kita meraih kesuksesan. Dan dari sekolah saya rasa kita bisa mendapatkan semua hal. Dan tidak hanya mendapatkan ilmu saja, tapi mendapatkan jati diri kita sendiri. Karena kita harus apa ya, misalnya lebih mengenal diri kita sendiri dan mengenal orang lain, kayak oh iya, membangun inilah apa ya, membentuk mental kita di sekolah. Karena kan sekolah ini bisa dibilang lingkungan yang ini kan cukup luas, apalagi negeri seperti itu. Kita harus menghadapi beribu-ribu siswa, maksudnya dengan karakter yang berbeda. Terus juga bagaimana caranya saya mengatasi kalau misalkan saya ini lagi ini loh kayak kena mental atau apapun itu. Jadi saya rasa sekolah itu apa ya, sumber utama dari ini semua lah kayak gitu. Jadi walaupun sudah banyak prestasi, Iya, pendidikan itu penting sekali ya. Betul. Jadi seperti teman-teman, jadi ingat bahwa apapun yang kalian lakukan, jangan sampai lupakan pendidikan. Iya. Karena pendidikan itu salah satu jembatan untuk mencapai kesuksesan. Betul. Oke, itu dari Nada. Terima kasih atas waktunya. Semoga sukses terus dan sehat-sehat selalu. Amin. Dan teman-teman, untuk tamu selanjutnya yang kalian rekomendasikan, silakan langsung tinggalkan di kolom komentar ya. Feel free untuk sampaikan ke kita. Terus jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, supaya ada episode ketiga yang selanjutnya. Dan kita berterima kasih untuk segala yang support. Yang pertama yang telah menyediakan ruangan ini ya. Kemudian yang support baju kita di Hoops ini ya dari BAM. Jadi baju ini ada disupport sama salah satu percetakan di Kota Palu. Namanya BAM. Jadi kita dikasih free. Oh iya. Ya, kemudian ada beberapa pembelian atribut disupport sama mereka juga. Jadi kita sangat berterima kasih sekali. Nah, untuk teman-teman yang misal saat podcast ini ingin diadakan, terus ingin dibantu dipromosikan, silakan juga langsung hubungi saja saya. Sekali lagi terima kasih Nada atas kesempatan selalu. Ingat, hidup itu harus kita perjuangkan karena masa depan itu sesuatu yang harus kita perjuangkan. Belajar, jangan cuma fokus di pendidikan. Iya. Dan karena tadi kita punya bintang tamu seorang model dan penyanyi, tidak mungkin dia mau show sebagai model di sini karena kita tidak punya catwalk. Jadi mungkin kita bakal tes sedikit saja untuk tes vokalnya sambil kita closing. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih untuk Nada. Silakan lagu penutupnya. Oh coba kawan, dengarkan ku punya cerita, tempat biasa untuk berbagi rasa. Teneng suka duka tinggi bersama, di gang gelap di balik ramainya Jogja. Mari sini berkumpul kawan, dansa sambil tertawa.